Ya FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di perjalanan Halo Kota Batik. Ada saya Ribut Ahmadi yang akan menjadi kawan setia Anda sampai pukul 5 sore nanti. Ya, tentunya ada beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda, melengkapi kebutuhan informasi Anda ya, dan tentunya Anda juga bisa bergabung di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, gimana kabarnya untuk sore hari ini? Masih semangat ya untuk menjalani aktivitas sore hari ini? Ya, semoga aja tetap semangat dan pastinya masih banyak tugas-tugas yang lain ya yang masih harus dirampungkan. Jadi sebisa mungkin selesai tuntas dan tidak menyisakan tanggung jawab yang lainnya, serta ini jangan sampai kebawa sampai ke rumah. Nah, nah itu bisa jadi berabe tuh ya. Ya, menjadi kawan Anda selama, berapa jam ya berarti ya, 2 3 jam ke depan ya. Nah, ada banyak informasi ya, yang pastinya seru untuk kita nikmati dan pastinya ya semoga aja bisa menginspirasi. Ya, seperti kisah tokoh yang satu ini. Dia inspiratif banget nih. Dia adalah perempuan pertama ya, perempuan Indonesia pertama yang bergelar sarjana hukum. Dia juga wanita pertama Indonesia yang menjadi menteri. Nah, siapa kira-kira? Ada yang tahu siapa beliau? Ah, mungkin sedang mengira-ngira ya, siapa kira-kira ya perempuan pertama Indonesia yang bergelar sarjana hukum dan sekaligus menjabat sebagai seorang menteri. Dan dia adalah menteri perempuan pertama. Wow, keren ya, keren banget perempuan menteri di Indonesia pertama kali. Nah, yang jelas kisahnya begini. Ini dimulai dari ikrar dia ya, janji dia kepada sang ayah ketika dia masih belia di usia 12 tahun. Di depan ayahnya, dia pernah berkata, "Ayah, saya akan membela kaum saya." Itu diucapkannya di depan sang ayahnya, seraya memberikan janji gitu. Ya, ini sesuatu yang menarik ya. Di saat usia 12 tahun, perempuan muda, gadis belia ini sudah mulai berpikir bagaimana kemudian dia membela kaumnya. Keren ini, pemikiran yang dahsyat. Artinya apa? Nah, seperti kemarin ya, masih nyambung dengan kemarin nih, seperti yang saya sebut, Ed Mayora Natsum. Nah, ini keren banget. Nah, itu bagaimana saya lahir untuk sesuatu ya, untuk hal-hal yang besar. Nah, ini dia wujud dari itu tadi, pernyataan Ed Mayora Natsum. Nah, dan janji itu, ini dia, diucapkan gadis kecil ini setelah dia merasa tergetar hatinya ketika melihat nasib seorang ibu. Ibu tersebut diceraikan suaminya karena pasangan tersebut tidak dikaruniai anak. Nah, nasib malang ibu inilah yang kemudian menyentuh hati kecil si gadis yang nantinya akan menjadi seorang sarjana hukum pertama perempuan dan juga menteri pertama di Indonesia. Ayahnya adalah seorang bupati di Tanah Jawa. Dia sendiri lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus 1911. Dan dia bernama Maria Ulfa. Lengkapnya Maria Ulfa Subadio. Ya, Maria Ulfa ini berasal dari keturunan Menak atau Ningrat ala tanah Pasundan. Ayahnya bernama Muhammad Ahmad, Bupati Serang yang menjabat pada tahun 1923. Nah, Maria ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, sebagai informasi saja nih kawan ya, salah satu adiknya bernama Priyono ya, Nyonya Priyono. Ini adalah ibu dari sutradara kenamaan Ami Priyono. Dan masa sekolahnya dari tingkat dasar sampai
tingkat atas ya, diselesaikan semuanya di Jakarta. Tetapi tingkat perguruan tinggi, nah Maria Ulfa ini memilih belajar ke negeri kincir angin, ke Belanda, Universitas Leiden. Nah, Maria berangkat ke negeri Belanda itu pada tahun 1929 manakala usianya genap pada 18 tahun. Nah, beruntungnya Maria ini lahir di keluarga yang progresif dan berpandangan luas. Pandangannya maju. Nah, coba deh kalau misalkan keluarganya pandangannya tradisional, artinya ya nerima yang pandum dan lain sebagainya. Mungkin nasib Maria tidak seperti yang seperti itu ya. Pada akhirnya ya jadi sarjana hukum pertama dan menjabat sebagai seorang menteri perempuan pertama pula. Ya, kenapa? Karena ayah Maria Ulfa dalam mendidik anaknya ini rupa-rupanya tidak membeda-bedakan pendidikan antara anak laki-laki dan wanita. Di masa itu memang ada perbedaan antara anak laki-laki dan perlakuan ya, perlakuan orang tua terhadap anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dibebaskan untuk belajar kemana saja, tetapi sementara perempuan ya, ini biasanya dibatasi. Ya cukup di SMP katakanlah seperti itu, atau cukup dengan SD. Setelah itu yang penting adalah bantu ibumu, terus kemudian ya dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah itu zaman dulu. Sekarang sih sepertinya sama ya, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan biasanya didukung oleh orang tua ya dalam pendidikannya. Dan ya ini yang menarik. Mula-mulanya sang ayah itu menghendaki agar Maria sekolah sekolah kedokteran atau ya paling tidak apoteker lah, farmasi gitu. Alasannya, sang ayah tidak suka kalau Maria Ulfa ini menjadi pegawai pemerintahan. Oh gitu ya. Kenapa ya? Kok seperti itu ya? Wah, ada apa nih? Nah, ayahnya itu menginginkan agar dia dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Dan Maria menolak permintaan ayahnya itu. Kenapa? Karena dia tidak berminat di bidang kedokteran ataupun di farmasi, apoteker. Menurutnya, apoteker ini memerlukan waktu 7 tahun. Sementara kedokteran, dia segan karena takut melihat darah. Ya, jadi dia itu punya semacam traumatik gitu ya terhadap darah. Nah, sementara belajar di kuliah hukum, waktunya pikir Maria cukup 4 tahun. Nah, dengan waktu sesingkat itu, menurut Maria, ya, dia tentunya bisa cepat mendapatkan pekerjaan serta mencurahkan keilmuannya demi kepentingan kaum perempuan yang akan dibelanya sejak masa kanak-kanak, sejak masa remaja, usia 12 tahun. Nah, di negeri Belanda, dia ini termasuk mahasiswa yang giat belajar. Ya, di sana dia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia sanggup menyelesaikan belajar tepat pada waktunya. Dan ternyata memang benar. Dia berhasil menggondol sarjana hukum pada tahun 1933. Dan dia adalah perempuan Indonesia pertama yang menyandang gelar sarjana hukum. Nah, ada hal yang menarik. Selama belajar di negeri Belanda ini kawan, Maria ini menyewa kamar yang lumayan besar. 2 ruangan, 1 ruangan untuk kamar tidur dan satunya digunakan sebagai tempat belajar. Nah, di tempat inilah dia itu menabung, menyisihkan uang kiriman dari ayahnya yang tidak pernah telat. Dan soal makan, terkadang dia masak sendiri. Begitu juga mencuci ataupun menyetrika pakaian. Pokoknya segala macam kebutuhan pribadi dia atasi sendiri. Dan teman belajar Maria Ulfa yang berasal dari Indonesia, itu diantaranya adalah Siti Sundari. Dia adalah adik dari Dr. Sutomo, kakak kelasnya. Jarang ya sebenarnya waktu itu orang Indonesia yang belajar ke Universitas Leiden pada waktu itu, hanya beberapa orang saja. Dan seperti diungkapkan Maria Ulfa, orang Indonesia yang belajar di Universitas Leiden ini pada angkatan dia ya, pada angkatan Maria Ulfa ini bisa dihitung dengan jari. Dan kebetulan ketika mulai menjadi mahasiswa, dia ini sempat dipelonco oleh Ratu Juliana. Wow, kesempatan istimewa banget ya.
Ratu Juliana langsung ketemu dengan Ratu Belanda nih. Keren ya. Nah, ada pengalaman unik sewaktu Maria Ulfa ini dipelonco sama Ratu Juliana. Jadi acara perpeloncoan itu diadakan di rumah Juliana di Katwijk, Anze. Nah, di sana dia ketemu dengan Juliana di rumah, dan sebenarnya Juliana ini sosok yang susah ditemui di rumahnya. Padahal dia itu perlu minta tanda tangan. Tetapi Maria Ulfa bisa juga. Apa yang dia lakukan supaya dia bisa bertemu dengan Juliana, Ratu Juliana pada waktu itu? Dia nggak lewat pintu depan, tapi ini yang unik. Dia lewat jendela dapur. Gila ya, idenya ada aja nih. Tapi lewat jendela dapur, ini ternyata ada risikonya. Nah, dengan tidak sengaja Maria Ulfa ini menjatuhkan piring, cangkir, termos, dan itu menyebabkan benda-benda di dapur pada berantakan semuanya. Nah, ketika Juliana berkunjung ke Indonesia pada tahun 1971, kenangan manis itu teringat lagi. Maria Ulfa dan Juliana saling bercanda mengingat peristiwa masa lalunya saat dipelonco. Wah, gila ya. Ada aja ya anak Indonesia perempuan lagi ketika mau ketemu dengan Ratu Belanda, dia nggak lewat pintu depan tapi pintu jendela dapur. Jatuhin piring, gelas dan macam-macam pula perkakas dapur. Gila. Nah, di negeri Belanda dia ini sering berbicara di depan mahasiswa menentang pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Dan banyak juga teman-teman yang menegurnya agar hal itu ya jangan dia lakukan. Kenapa? Ya kan kita tahu pada waktu itu Hindia Belanda ya, Belanda masih berkuasa, dan kekuasaan Belanda di Indonesia pada waktu itu masih sangat kuat. Apalagi Maria ini kan juga seorang anak bupati. Nah, bahaya dong kalau anak bupati yang diangkat oleh Belanda kemudian berani menentang semacam itu. Nah, itu kan bisa bisa membuat jabatan sang ayah ya tergadai gitu ya. Bisa dicopot nih. Nah, dan ini bisa dibayangkan ternyata betapa sulitnya posisi sang ayahnya. Di satu pihak si ayah ini bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Di pihak lain, dia harus melindungi putrinya. Nah, ayah Maria yang ya seorang bupati ini tahu bahwa Maria di Belanda ini sangat lantang menyuarakan nada-nada protes terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Di Belanda pula. Tetapi ayah Maria ini tidak pernah melarang apa yang dilakukannya, bahkan memberikan semangat. Dan dikatakan seperti diakui oleh Maria Ulfa nih ya, selama kamu dapat mempertanggungjawabkan, ya tidak apa-apa, kamu sudah dewasa. Itu ungkapan dari bapaknya dalam kenangan Maria Ulfa. Nah, di negeri Belanda dengan gigihnya Maria Ulfa ini berjuang demi kepentingan bangsanya agar bisa merdeka. Dan sikap nasionalisme itu tumbuh pada dirinya, dan dia sangat terkesan pada bukunya Bung Karno yang judulnya Indonesia Menggugat. Saya punya bukunya tapi saya nggak bawa. Aduh, ya deh, lain kali ya. Nah, buku ini yang pada tahun 1930-an ini dianggap sebagai buku terlarang. Ya, kenapa? Karena di dalam buku itu ya, kalau boleh saya cerita, buku itu di dalam buku Indonesia Menggugat itu banyak tulisan-tulisan Bung Karno yang bernada sinis dan istilahnya protes terhadap pemerintahan Belanda, yang dan ada harapan keinginan untuk merdeka. Nah, pada waktu itu kata merdeka saja dan juga nama Indonesia itu hal yang sangat dilarang untuk ditulis apalagi diucapkan. Dan akhirnya buku ini sempat dibeli di Belanda oleh si Maria Ulfa itu. Nah, ini keren ya, buku dilarang tapi ada di Belanda, ditemukan di Belanda. Nah, saking aktifnya berorganisasi, Maria Ulfa ini dapat kenalan dengan tokoh pergerakan seperti Syahrir dan juga Bung Hatta yang waktu itu juga sama-sama di Belanda. Nah, waktu kembali ke Indonesia pada tahun 1933, Maria Ulfa waktu itu tidak langsung bekerja, biasalah ya, namanya juga baru sarjana ya.
perlu penyesuaian. Dan dia cuti dulu di Kuningan membantu sang ayahnya. Tapi tidak lama dari itu, hanya 4 bulan ya, dia itu memulai karirnya bekerja sebagai guru bahasa Inggris, Belanda, Jerman, serta mata pelajaran ketatanegaraan di perguruan rakyat dan perguruan Muhammadiyah. Nah, di tempat inilah dia kemudian bertemu dengan mahasiswa pelajar pergerakan nasional, diantaranya adalah Wilopo, Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, sampai Juanda. Nah, menjadi guru di zaman pergerakan, waktu itu gajinya kecil, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, susah untuk hidup. Tapi hal itu bukan menjadi hambatan bagi dia untuk tetap berjuang. Dan kata dia, masalah gaji terkadang tidak terpikir, semuanya terpusat pada semangat pergerakan. Ya, demi membela kaumnya, demi membela bangsanya. Gila. Nah, tidak heranlah jika Maria Ulfa kemudian ikut terlibat dalam Kongres Perempuan Indonesia kedua yang digelar pada tahun 1935. Nah, setelah Jepang masuk ke Indonesia, ini dia kemudian bekerja membantu Profesor Supomo sebagai penerjemah perundang-undangan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Inggris. Sementara pada tahun 1945, ketika Departemen Luar Negeri berdiri, dia ini mendapat tugas sebagai perwira penghubung antara pemerintahan Republik Indonesia dengan sekutu. Sekutu itu Amerika dan negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, dan lain sebagainya. Pokoknya yang saat ini menguasai PBB gitu ya. Iya, yang punya hak veto di PBB itu lebih banyak yang sekutu, kecuali Rusia ya. Nah, pekerjaan ini jelas mengandung risiko yang besar, sangat berbahaya, apalagi dilakukan oleh seorang perempuan. Terlebih karena Belanda ini masih bercokol di belakang sekutu dan siap menembak siapa saja yang pro dengan Republik Indonesia. Nah, sementara pada kabinet Syahrir yang kedua ya, Maria Ulfa ini diangkat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Maria ini menjadi Menteri Perempuan Indonesia yang pertama. Dan tugas sebagai menteri ini ternyata menyita segala tenaga, memikul tanggung jawab besar, dan ya dia harus terjun langsung mengeluarkan perempuan dan anak-anak dari kamp tahanan Jepang pada waktu itu. Nah, terkait perannya sebagai seorang menteri perempuan, dia teringat perkataan Sultan Syahrir. Kenapa dia memilih saya sebagai menteri, kata dia. Syahrir rupanya ingin membuktikan pada Belanda bahwa di Indonesia, Republik Indonesia bukanlah Republik boneka Jepang. Salah satu caranya adalah dengan memperlihatkan bahwa wanita diberi kedudukan sama dengan kaum pria. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Sebab pada pemerintahan Jepang, peranan wanita dalam pemerintahan ini tidak ada sama sekali. Nah, mulanya dia ini terkejut karena Syahrir meminta kesediaan Maria untuk menjadi Menteri Sosial. Tapi penawaran itu toh akhirnya diterima juga. Itu kenang Maria Ulfa. Nah, ada cerita menarik lainnya tentang sosok Maria Ulfa ini, terutama oleh teman-teman seperjuangannya. Ya, seperti Syahrir, Bung Hatta, Juanda, dan Muhammad Yamin, Maria Ulfa ini punya nama panggilan khusus. Apa nama panggilannya, nama sapaannya? Nama sapaannya adalah Sus Ais. Nah, Bung Karno tidak begitu senang dengan nama panggilan itu. Kenapa? Karena aksennya adalah Belanda. Bung Karno sering menyebut nama lengkap Maria Ulfa ketimbang menggunakan nama sapaan. Dan ya, seluruh hidup Maria Ulfa ini rupa-rupanya dicurahkan untuk pergerakan kemerdekaan. Meski begitu ini kawan ya, Maria ini masih tetap berkeinginan untuk berkeluarga. Dia menikah di usia 25 tahun. Ya, diakui dia juga ya, agak terlambat katanya. Dan suami pertama ini bernama Pak Santoso. Dan dia bertemu dengan Pak Santoso ketika menjadi guru di perguruan Muhammadiyah. Begitu nikah, dia pindah ke Yogyakarta dan Pak Santoso di Solo. Seminggu sekali bergiliran apel katanya. Woi, keren ya. Nah, dengan Pak Santoso ini Maria mendapatkan satu anak yang kemudian jadi insinyur. Setelah Pak Santoso meninggal, Maria Ulfa kemudian menikah kembali, menikah lagi untuk kali kedua. Dan
dia juga punya pandangan sendiri terkait Kartini. Nah ini dia, apa sih pandangan dia tentang Kartini? Dia katakan begini, ide-idenya masih relevan. Coba kita bayangkan, kata dia, anak gadis dari keluarga bangsawan yang dipingit punya pikiran maju. Dia memikirkan tentang kaumnya secara lurus. Dan Kartini tidak menyetujui poligami, mencoba meningkatkan kehidupan para pengrajin dan masalah keluarga berencana. Dan ya kawan, di akhir masa tuanya, Maria Ulfa ini tetap bisa, dalam tanda kutip, ya tidak bisa diam dia, tetap ingin melakukan aktivitas, diantaranya pernah menjadi ketua 5 Dewan Koperasi Indonesia. Dan di Dewan Koperasi Indonesia ini dia membawai bidang hukum dan konsultasi. Jabatan itu agak ringan dibandingkan tahun 58 sebagai ketua delegasi Indonesia untuk konferensi wanita Asia Afrika di Kolombo. Nah, di situ kawan, Maria Ulfa ini dianggap sebagai penyelamat konferensi yang hampir bubar karena adanya sengketa antara Turki dan Taiwan pada waktu itu. Nah, karena berjasa menyelamatkan konferensi wanita Asia Afrika, dia ditawari juga untuk menjadi sekretariat oleh sekretariat PBB waktu itu, UNESCO, untuk dicalonkan sebagai ketua State of Women Commission di Eropa. Wow, keren ya sepak terjangnya. Tapi ini dia, tawaran itu ditolak sebab dia masih mementingkan keadaan di dalam negeri. Wow, keren banget nih kisah perempuan yang satu ini. Nah, kira-kira sekeren apa kisah perempuan yang Anda kenal? Boleh dong dibagi kisahnya di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Pokoknya sore hari ini kita coba deh ya ulik kisah-kisah menarik mengenai perempuan. Ya, siapa tahu ada perempuan yang sangat menginspirasi Anda, boleh dibagikan ceritanya di sini. Oke, terima kasih yang sudah bergabung juga dari Pak Subhan di Wiradesa ya. Keren ceritanya Kang katanya. Biar tambah keren lagunya Manipulasi Merdeka. Oke deh. Oke, ada juga nih dari mana nih? Dari Anto. Keren nih bahas tokoh wanita. Tapi yang lebih tepat tuh nyebutnya wanita atau perempuan ya. Perempuan boleh, wanita boleh. Tidak ada soal. Persoalannya adalah bagaimana kemudian makna konotatif dan denotatifnya sih ya. Nah, dalam banyak hal ketika kita ngomong soal wanita atau perempuan, kalau saya sih lebih sepakat dengan perempuan karena perempuan itu lebih pada empu ya. Empu itu sesuatu yang lebih tinggi daripada wanita dalam konteks makna kata awal asal muasal kata empu. Empu itu berarti yang berilmu tinggi, kreatif ya, penuh dengan kreasi, itu empu. Gitu sih. Oke deh, terima kasih Anto dan ditunggu pokoknya. Informasi dari Anda boleh dibagi di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Oke. Kali ini kita ke lagu dulu.